Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sementara ini memang kalau yang namanya penyakit itu oleh teman-teman yang pintar, teman-teman dokter itu kalau katanya kalau nggak makanan lifestyle. Stroke itu makanannya itu yang penuh dengan lemak sehingga bisa jadi kolesterol tinggi. Cara makan ngawur mamanya. Enggak juga sih ya. Ada juga yang udah gemuk, nggak stroke ya ada. Jadi kalau menurut saya nggak seperti itu ya. Ini hanya analisa agar orang mau mendengar, boleh sih, tetapi tidak dari asal selama kita itu makan itu ya biasa saja, sebutuhnya tubuh aja, nggak berlebihan. Satu. Yang kedua itu sebenarnya insya Allah sangat berhubungan dengan akhlak. Sangat berhubungan dengan akhlak, karena orang yang kena stroke itu biasanya juga dikasih obat yang salah satunya kalau darahnya beku rata-rata seperti itu, kebekuan darah itu tinggi, kasih pengencer darah, kemudian juga dikasih anti kolesterol. Tapi rata-rata yang kena stroke itu kan ada yang stroke pertama, kedua, dan ketiga, rata-rata seperti itu ya. Stroke pertama itu biasanya masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sembuh. Jadi sebenarnya dia berobat atau tidak berobat itu selama ini yang saya amati diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sembuh. Untuk sembuh stroke pertama itu. Kemudian yang kedua juga sama, stroke yang kedua agak panjang, biasanya sakitnya itu biasanya, ya tidak semuanya, biasanya juga diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sembuh. Nah biasanya stroke 3 ini nggak bisa, susah. Stroke 3 ini sebenarnya adalah stroke yang kalau di dalam pengadilan tuh somasi pertama itu stroke pertama, somasi kedua nggak diindahkan. SP1, ya SP1, SP2, SP3 seperti itu. Ini selama ini saya amati dari orang-orang yang terkena stroke. Ada yang stroke pertama itu langsung nggak bisa sembuh. Itu memang tergantung keadaannya. Ya stroke pertama biasanya yang saya amati itu imannya cukup lumayan lah dia. Imannya cukup lumayan bagus sehingga Allah itu memberikan gambaran bahwa kamu harus kembali ke jalan Allah. Maksudnya seperti itu. Stroke itu dari mana awalnya? Biasanya dimulai dari, kalau memang dilihat dari sisi medis, biasanya kan stroke itu dari tensi yang tinggi gitu. Ya sih. Tinggi, ya, semua keadaan itu kan bisa. Ya. Tapi tensi itu hanya trigger aja. Tapi yang mengunci itu memang ada. Trigger aja tensinya tinggi. Kenapa? Memang stroke itu diawali dari orang yang emosionalnya tinggi. Emosional tinggi, khususnya yang berhubungan dengan dipendam. Jadi stroke itu emosionalnya tinggi, khususnya yang disimpan atau dipendam. Dan itu enggak baru dia dapat masalah, dipikirin, kemudian tiba-tiba pembuluh darah di otak tersumbat. Enggak seperti itu, kebiasaan dia memang seperti itu. Ada urusan di pekerjaan, dipikirin jengkel, itu sebenarnya ada penyumbatan di pembuluh darah otak. Cuma karena memang orangnya itu tidak pernah general check up, untuk khususnya CT check in dianggap kalau udah darahnya normal, kolesterolnya normal itu dianggap nggak ada penyumbatan seperti itu. Itu normal aja, manusiawi biasa. Tetapi memang Allah itu yang orang itu biasa berpikir ini, Allah itu malah keluar dari cara orang berpikir. Karena cara berpikir manusia itu terbatas. Jadi hanya cuma general check up itu ya, check up jantung normal, paru-paru normal, darah normal semua, selesai. Normal semua. Padahal masih ada yang ditunggu oleh Allah Ta'ala. Nah, cara menunggunya, stroke itu biasanya dari marah yang disimpan. Jenis stroke orang yang kaku sama stroke yang lemah itu beda-beda. Kalau jenis stroke-nya yang kaku, orang ini emosional, greget-gregetnya tinggi sekali. Dan keinginan untuk ngamuk itu kuat sekali. Keinginan untuk melawan itu kuat sekali. Nah, itu stroke-nya kaku. Nah, kalau yang stroke-nya itu lemah, nah ini dia jengkel dan marah, diam, tapi dia hobinya menyerah kalau
Putus asa. Ya, bukan putus asa istilahnya. Ya sudahlah. Ya sudahlah, tipe orang yang sebenarnya marah tapi menyerah. Seperti itu. Itu yang saya amati, mana yang kaku struknya, mana yang lemah itu seperti itu. Jadi dua-duanya tetap nomor satu adalah marah yang disimpan. Kemudian tensi tinggi, ya tensi tinggi itu sebenarnya bukan karena orang tensinya tinggi terus gampang marah, enggak. Sebenarnya orang itu memang sejak dulu mudanya memang gampang sekali dia itu terpicu emosi. Nah, sehingga di situ adrenalin itu rusak. Blok-blok adrenalin itu rusak. Jadi adrenalin itu yang ada di atas ginjal itu rusak bloknya. Sehingga kalau rusak itu sehingga tensinya nggak bisa diatur. Sehingga rusaknya itu nggak tahu. Sekali waktu dia tinggi, dia nggak periksa ya normal, nggak tahu dia kalau tensinya tinggi. Kecuali kalau plek, nah itu baru diperiksa tensi kan dokter kan seperti itu ya. Perawat-perawat itu kan seperti itu. Jadi dia nggak tahu kalau sehari-hari itu tensinya tinggi, nggak tahu. Nah sehingga pada saat dia ada masalah di kantor atau dia ada masalah dengan istrinya atau dia ada masalah dengan mertuanya, disimpan. Nah, ini bisa menjadi pemicu. Dan dia marah pada waktu itu, biasanya kan dia ada masalah itu selalu disimpan, sebenarnya ada penyumbatan. Nah, suatu ketika pemicunya oleh Allah Ta'ala ada di kantor, namanya. Atau pemicunya ada di rumah tangganya dia sendiri dengan istrinya, namanya. Nah, jadilah itu tersumbat atau pecah. Tergantung dari cara emosional dia. Kalau emosional dia itu diem, marahnya diem gini, tidak terlalu muncak, ya itu tersumbat nantinya, insya Allah. Tapi kalau dia itu di sini udah dak itu tuh maunya membalas terus, walaupun diam, pecah nanti pembuluh darahnya. Nah, pecah itu juga agak lebih sulit diobati. Agak lebih sulit sebenarnya. Ya, agak lebih sulit ya. Nah, di titik inilah sebenarnya stroke itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau istilah dalam hadis diceritakan jangan marah bagimu surga, itu sebenarnya itu. Jadi banyak saudara-saudara kita itu nggak paham maksud hadis itu. Hadis itu hanya diberikan sebagai pengayam ayam. Jadi hanya nyenengin hati. Kemudian juga ini loh ada hadis yang nggak boleh marah, tapi korelasinya hadis tersebut dengan kehidupan sehari-hari apa ya beliau-beliau banyak nggak tahu. Kalau memang ada ustadz bilang sakit dari marah, coba hadis itu kembangkan, jabarkan ya nggak bisa aja. Wong dia hanya cerita aja. Siapapun orang nggak tahu. Nah inilah sebenarnya penjabaran dari hadis tersebut. Kemudian penjabaran dari ayat Qur'annya, maafkan mereka, fa'fu anhum. Doakan kesalahan mereka kepada Allah Ta'ala, wastaghfir lahum, seperti itu. Jadi ini menceritakan bahwa itu ada korelasi dengan keseharian manusia. Jadi bukan Quran, hadis itu hanya cuma dihafal aja, enggak. Itu harus kita kerjakan. Seorang yang banyak para ustadz cerita, orang yang disukai, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, ngomong. Nah, suatu ketika dia ada masalah, ya marah. Ya marah. Oh, dia cuma hafal kan gitu. Yang dimuliakan orang-orang yang sering memaafkan adalah orang yang takwa di hadapan Allah. Iya, tapi pada waktu dia ada masalah, ya marah. Pasti marah itu. Nah, akhirnya kan nggak tahu bahwa dia memang belum mengerjakan ayat-ayat Quran yang diperintahkan taat kepada Allah Ta'ala, dan juga belum mengerjakan hadis-hadis Nabi yang diceritakan oleh Rasul, yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah. Gak paham, makanya ayo kerjakan sekarang, jangan marah kan gitu. Habis pimpinan saya gini-gini Ustadz, iya jangan marah. Gimana mau saya kerja di situ? Makanya jangan marah. Kalau saya nggak marah gimana? Gimana caranya ya keluar dari pekerjaan itu? Loh, padahal saya membutuhkan pekerjaan itu. Ya jangan marah kan. Orang itu bulat di situ jadi bingung kayak orang ayam dong. Maksudmu gimana kan? Kalau memang nggak ingin marah, keluar cari pekerjaan yang lain yang mudah-mudahan itu baik kan gitu ya.
Jadi kalau kamu hanya ngejar pekerjaan di situ, kemudian hasilnya lebih besar, akan kamu nyari dunianya. Nah, kalau cari dunianya, ya pasti akan berhubungan dengan pimpinanmu yang seperti itu. Nggak bisa. Resikonya kamu yang akan nanggung nanti. Entah itu penyumbatan pada jantung, orang marah terus, dikeluarkan debat dengan pimpinannya, atau diem aja, jengkel sama pimpinannya, nah itu nanti stroke. Atau jengkel dengan istrinya, bisa aja stroke. Jengkel kemudian melamun karena istrinya melakukan sesuatu yang dia tidak suka, melamun, hilang ingatan, kan begitu. Atau skizofrenia. Mesti dicari kemana tuh. Melamun bisa hilang ingatan. Dia bekerja, istrinya selingkuh dengan orang lain, kan stres itu. Gimana coba? Nah, Ustaz. Saat-saat orang terserang stroke, itu di dirinya itu saat lagi marah atau lagi tenang atau kapan saat kejadian itu, Ustaz? Biasanya itu rata-rata itu dia lagi tenang. Lagi tenang. Bangun tidur gitu. Bangun tidur habis istirahat seperti itu. Kenapa gitu, Ustaz? Walau alam saya nggak tahu. Cuma kalau saya amati itu memang marahnya kemarin. Tapi dia saking marahnya, kan ada orang yang jengkel terus dibikin tidur kan gitu. Dan dia tidak mencari solusinya. Tidak juga dipasrahkan kepada Allah. Pasrahkan itu gimana? Tawakal, serahkan pada Allah Ta'ala. Tidak, sehingga dia masih menyimpan kemarahan dalam berpikir. Dalam tidur pun biasanya juga seperti itu. Nah, disitulah dia kena oleh Allah Ta'ala. Karena pada saat orang itu marah siangnya, malam hari itu jin itu penuh ngisi di kepala. Biasanya gitu, penuh ngisi di kepala, penuh ngisi di adrenalin, dan adrenalinnya itu memang dipuncain. Makanya pada waktu bangun pagi, mau sholat subuh, jatuh. Nah, itu bukan karena pecahnya pembuluh darah, karena kepalanya terbentur. Enggak. Kepala itu sangat kuat. Iya. Kalau cuma jatuh begitu, insya Allah enggak. Itu karena Allah aja. Sehingga yang saya alami bukan semuanya itu pasti kondisi istirahat, enggak juga. Intinya habis ada persoalan yang kuat. Habis itu persoalan itu kemudian bisa hari itu atau besoknya baru stop. Kuat sekali. Nah, itu siapa aja bisa, mau orang biasa, pekerja bisa, ustadz ya bisa, tergantung, Allah itu tak mau tahu. Kalau ibaratnya itu sakit menggugurkan dosa, kalau orang biasa sama ustadz yang sakit, sakitnya sama gimana nih? Yang menggugurkan dosa yang mana nih? Padahal yang satu pengusaha nih, pengusaha sholatnya biasa-biasa, yang satu itu ustadz, yang sholatnya kelihatannya rajin, kelihatannya alim. Yang pengusaha tersebut padahal korupsi macam-macam. Nah, yang dihapus dosanya yang mana nih? Kalau orang awam lihat yang ustadznya kira-kira gitu. Nah, itu pilih kasih Allah namanya. Iya, benar. Yang namanya ayat atau hadis itu untuk semua orang. Bukan untuk milik dia, kan begitu. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Jadi orang harus berpikir seperti itu. Jadi kalau stroke atau gula, semua mirip sifatnya si orang biasa, sama sifatnya si ustadz, sifatnya maling, korupsi ya sama sifatnya seperti itu. Ada persamaannya. Pasti ada persamaannya, insya Allah. Karena saya meneliti orang rata-rata kalau sakitnya A, itu sama mirip di titik itu. Apapun profesi mereka. Apapun profesinya, kalau dia titik itu, dia nggak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan kemudian dia mengulang terus, ya siap-siap aja nanti sakitnya itu. Jadi bukan ngeramal sakit, enggak, karena perbuatan aja. Sama aja kalau orang nyuri, lama-lama kamu akan ketangkep polisi, itu ngeramal itu. Kan ini kebiasaan begitu, kalau nyuri itu pasti intinya nanti kan ketangkep polisi. Lah kok dibilang ngeramal? Enggak lah. Lu kan gitu ya. Umpamanya kamu mau selingkuh, lama-lama ketahuan. Ah, kan jelas. Kan itu anunya itu ke situ. Lah, pasti endingnya bukan ramalan iya, itu. Bukan ramalan itu. Itu endingnya gitu. Itu sebab akibat itu. Bukan ramalan. Ramalan itu kalau memang dia yang ngomong nggak tahu. Kalau saya kan alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala itu tahu karena meneliti. Tahu istilahnya. Nah, jangan dianggap seperti itu ramalan, ngawur karena kamu kan nggak pernah meneliti, jadi nggak ngerti. Kalau ini meneliti,
Sama seperti orang itu mau Rukyatul Hilal namanya. Itu kalau dia ngerti ilmunya kan bisa paham. Ya. Kalau orang Rukyatul Hilal itu kan ngarang, kan gitu. Ramal dia. Lah ya enggak, ilmunya itu tahu kok. Iya. Loh, yang nggak tahu kan banyak nih, orang-orang Islam ini nggak tahu tentang penyakit hubungannya dengan akhlak kan banyak. Kamu kan sedikit tuh Ustaz tuh, berarti kamu yang salah. Nanti dulu. Jangan merasanya sedikit itu pasti salah, nggak mesti. Jangan seperti itu, karena dulu ilmu pengetahuan itu sedikit juga sama. Islam berkembang juga sedikit dari Rasul Muhammad kan gitu. Dari para nabi, dari para rasul, kemudian berkembang, kemudian dihentikan oleh para orang-orang kafir, kan begitu. Yang meluaskan alhamdulillah sekarang Rasulullah Muhammad SAW, sehingga berkembang. Dunia juga kecil satu. Iya. Jadi jangan dianggap itu ya nanti kalau dianggap mirip. Orang yang ngomong seperti itu kalau hidup di zamannya Nabi, ya dia termasuk orang-orang kafir sebenarnya. Nah, kamu penyihir, kamu bohong, kamu ramalan, kamu kan gitu. Benar. Iya. Untung aja dia hidup di dunia ini, ya, nanti di akhirat walau alam. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan merasa menang di dunia atau benar, nanti dulu harus diingat. Nah, kalau caranya untuk berubah, berusaha untuk menjadi normal atas izin Allah ini ya. Nah, orang yang terkena stroke itu dia harus berubah, harus paham apa yang harus dijalankan kepada Allah Ta'ala. Allah itu sudah banyak menceritakan ayat-ayat yang disuruh kita itu mohon ampun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jelas bahwa kita disuruh tobat kepada Allah Ta'ala, orang-orang beriman. Jadi sudah jelas. Kalau Allah sudah menceritakan orang beriman suruh tobat, berarti orang beriman termasuk kita-kita yang sebenarnya sholat, ya beriman pada Allah, itu masih ada banyak dosa. Tetap harus tobat kalau saya. Lah kan Allah yang sudah tahu, berarti jangan sampai kita itu merasa nggak punya dosa. Kan seperti itu. Nah, kebanyakan orang-orang Muslim itu merasa nggak punya dosa. Kalau diingatkan ngeyel, ya sudah nggak apa-apa. Itu kan nafsi-nafsi nanti. Sama Rasulullah itu ngingetin, zaman dulu ngingetin. Kan ngeyel loh orang-orang kafir dulu itu. Iya sama. Ya, jangan, ayolah belajar. Nah, di situ dia harus memahami, kalau namanya kita ceritakan, dia paham mendengar kajian ini mamanya tentang masalah akhlak dan penyakit, dia mendengarkan kemudian evaluasi, oh bener ya, saya memang cenderung emosi saya simpan. Terus gimana caranya? Mohonkan marah yang disimpan itu kepada Allah Ta'ala. Terus pada saat itu mamanya, pada saat stroke, sebelum stroke masalahnya apa? Pikir, oh saya masalahnya dengan istri saya. Kenapa istrinya, Pak, umpamanya? Istri saya selingkuh, jadi saya marah tapi diem. Nah, iya, stroke. Nah, iya kalau umpamanya, alhamdulillah atas izin Allah bergas lagi. Nah kalau stroke terus, lah kan dia cuma gini aja ngeliat istri selingkuh gitu. Ustaz. Iya. Tertarik nih. Apa itu? Yang mana nih? Tadi barusan. Yang selingkuh. Stroke itu kan disebabkan marah yang disimpan, Ustaz. Dan Ustaz juga banyak menjelaskan berbagai penyakit dari marah yang disimpan. Apa yang menjadi karakteristik penyakit stroke ini dibanding dengan penyakit lain disebabkan marah yang disimpan? Apa ada kebencian yang luar biasa, Ustaz? Keinginan membalas itu ada. Dendam. Keinginan, jadi fisik itu mau membalas itu ada. Tapi terkunci. Nah itu nanti tangannya kunci semua. Sampai kakinya, itu keinginan mau membalas itu ada tapi nggak bisa dia keluarkan. Seperti itu. Sama seperti yang lemah gitu, keinginan mau membalas malah nggak ada. Dia udah takut duluan. Gitu ya. Marah tapi takut, nah itu langsung lemah nanti. Seperti itu. Jadi karakteristiknya itu keinginan untuk membalas ada tapi nggak keluar. Nah itu yang kaku nanti stroke-nya. Makanya kalau orang yang emosional, jangan ada yang langsung mau balas atau nggak usah, biasa saja. Kalau mamanya itu ada seseorang berbuat dolim, seseorang itu menjadikan kita itu jengkel, kita berpikir bahwa orang ini adalah penguji yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kalau hanya cuma ngomongnya aja, dah biarin aja.
nanti kita kan tetap ada malaikat raqib yang akan mencatat. Kalau kita itu diuji dengan omongan orang tersebut itu lulus, kita nggak balas, kita istighfar, kita memuji Allah, kemudian mendoakan, apalagi itu saudara kita agar dia diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, lulus insya Allah. Nah kalau lulus, kita masuk dalam hadis bahwa ujian itu bisa meningkatkan iman. Nah itu lulus namanya. Jangan hanya cerita ujian itu meningkatkan iman, tapi nggak lulus-lulus ya, nggak pernah meningkat. Merasa lulus, merasa lulus. Lagi. Karena memang begitu. Tapi sulit sekali. Saudara-saudara kita itu merasanya lulus, padahal belum. Merasanya aja lulus, saya mati itu seperti itu. Karena apa? Banyak dari mursid-mursidnya, atasannya atau guru-gurunya itu ngajarinya ya begitu. Dikiranya lulus, padahal belum. Makanya juga banyak yang sakit. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Belajar semuanya. Insya Allah seperti itu. Jadi maaf Pak Ustadz, ya. ketika seseorang menderita sakit, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, itu niatnya itu tetap memohon ampun atau supaya dia disembuhkan? Itu bagaimana? Mohon ampun. Mohon ampun saja. Sembuh itu miliknya Allah. Mohon ampun saja dosa-dosanya di titik itu. Kalau stroke, ya Allah, jika aku terkena stroke sekali atau yang kedua kali disebabkan karena marahku yang aku simpan, karena pekerjaanku, marah kepada pimpinanku, atau marah kepada istriku yang aku simpan, dan aku takut sama istriku, kan boleh itu. Jika itu dosa, aku mohon ampuni dosa-dosaku, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seperti itu sebenarnya mohon ampun itu. Jelas. Dan itu ulangi lagi, dan berjanji untuk tidak melakukan marah lagi yang disimpan kepada istrinya. Ustadz, kalau istri saya selingkuh terus, ya pisah. Ya kan gitu. Iya. Ustadz, kalau suamiku selingkuh terus, nah, kamu mau pisah enggak, ya sudah. Gitu. Kasih tahu suamimu kan gitu. Kasih tahu suamimu biar nggak selingkuh. Biar nggak selingkuh. Tapi itu sulit sekali untuk menahan untuk tidak marah itu Pak Ustadz. Apa sebenarnya yang mendasari? Bagaimana caranya itu Pak Ustadz? Lah kan sudah jelas dalam hadis, jangan marah bagimu surga. Lah kalau kamu itu sering ngomong kok sulit sekali. Ya memang masuk surga itu sulit. Masuk surga gampang itu kata siapa? Kata orang yang senangannya mengangkat-ngangkat orang, ngangkat-ngangkat orang. Masuk surga itu sulit. Oh, satu aja hadis, la tatub walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Untuk masuk surga itu tekan marahmu. Kalau bisa eliminir hingga marah itu cuma sedikit. Kalau nyawamu terancam, selesai. Kan gitu. Ibaratnya kalau agama kita diejek sama orang, biarin. Yang penting kita dakwah. Dia itu urusannya sama Allah, bukan dengan kita. Seperti itu. Biarin. Kalau memang dia muslim, ya doakan agar dia diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Kalau dia orang kafir, loh, Allah itu tidak butuh sama orang-orang kafir itu. Enggak. Biarin aja. Enggak butuh. Seperti itu. Jadi belajar saja, terus-menerus. Karena kalau hanya cuma teori di sini, oh kenapa sulit ya? Kenapa sulit ya? Hari ini sampai 10 tahun ya selalu bilang kenapa sulit. Kalau enggak setiap hari enggak mau belajar. Ujub, riya, sombong. Apalagi merasa pejabat, apalagi merasa terkenal, apalagi merasa punya harta, apalagi merasa istrinya cantik, apalagi merasa suaminya ganteng, apalagi semua apalagi inilah yang menjadikan orang itu sulit. Padahal kalau itu diletakkan semuanya pada Allah Ta'ala, semuanya itu titipan, ya sudah kita malah nyantai. Apa yang mau kita pikirkan? Seperti itu. Nah, kalau nanti yang orang terkena stroke, dia harus mohon ampun, taubatan nasuha, harus mau tidak melakukan lagi semata-mata karena Allah. Jadi bukan semata-mata pengen sembuh, enggak, karena Allah. Karena itulah niatan lillahi ta'ala itu di situ. Termasuk waktunya itu serahkan kepada Allah gitu Pak Ustadz. Waktu kesembuhannya itu Pak Ustadz. Saya bukan Jibril ya, tidak tahu. Itu serahin sama Allah loh. Ya. Kan banyak itu teman yang gitu. Oh aku udah gini, tapi kok masih sakit itu. Ya, karena ya kalau ada di saya ngomong,
Belum kamu sendiri itu bersyukur aja hanya cuma alhamdulillah pada saat sholat itu aja berapa menit. Padahal kamu itu diberi kesempatan hidup aja sekian puluh tahun, nggak pernah kamu kesempatan hidup itu kamu syukurin. Baru sakit nggak sembuh aja udah ngeriwil gitu. Itu seperti itu, itulah manusia. Nah saudara kita itu yang begitu. Kalau lagi nggak punya uang aja itu udah ribut, nyari kiai ke sana, nyari dukun ke sana, biar dia itu dapat. Ngapain? Ada yang mengunci rezeki saya. Ada yang mengunci rezeki saya. Siapa yang mengunci? Yang mengunci itu ya kamu sendiri. Kalau saya itu mana? Yang mengunci itu ya dia sendiri. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, selesai hidupmu. Ngurusi cuma duit aja. Ngurusilah akhirat pada Allah Ta'ala. Ditertibkan, jangan cari uang. Uang itu boleh dicari, tapi jangan itu yang nomor satu. Ya sudah, balik ke stroke lagi. Jadi intinya adalah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Memohon ampun tentang marah yang disimpan, serius dan belajar untuk berubah. Lakukan itu terus-menerus. Tulus karena Allah, bukan untuk sembuh. Tulus karena Allah Ta'ala. Karena yang ngunci di sini itu bukan hanya jin yang kata orang-orang yang lain itu stroke disebabkan karena sama jin. Ngarang aja. Di sini tuh yang mengunci itu Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu menginginkan orang itu stroke. Allah menginginkan. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan dia yang dia tidak mau tahu. Dia terus lakukan. Makanya Allah menginginkan dia stroke. Karena apa? Karena perilakunya. Makanya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu sudah berlaku. Apa saja musibah yang kau terima karena sudah stroke, itu disebabkan buat tanganmu sendiri. Allah mengizinkan. Jadi jangan dianggap remeh ayat-ayat Quran. Nah itulah, mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang stroke, ayolah kembali jalan Allah. Marah di sini hilangkan. Ketakutan, marah yang takut dihilangkan, karena marah takut itu pasti semper itu tadi. Udah marah takut, kalau udah semper ya seperti itu. Jangan ya, belajar. Mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi obat, menjadi syifa nasihat ini untuk teman-teman yang lain ya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya tadi mengenai satu sakit stroke yang memang menjadi